Pemirsa, mutasi varian baru corona dari Inggris terus menyebar ke sejumlah wilayah. Setidaknya sudah ada 4 negara yang melaporkan varian baru corona, yakni Denmark, Belanda, Italia, dan juga Australia. Atas bagaimana dengan Indonesia, segera kita tanyakan kepada Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Dan langsung saja, selamat siang Profesor Amin, apa kabar Prof? Selamat siang, Mbak. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Salam Alhamdulillah. sehat selalu. Salam sehat selalu, Prof. Profesor Amin, ini kita melihat bahwa varian baru virus corona dari Inggris sudah memasuki ke beberapa negara. Dan apakah varian virus baru corona ini sudah mulai ditemukan di Indonesia, Prof? Sampai sejauh ini kami baru menganalisis virus-virus yang berada di Indonesia sampai dengan sekitar September ya. Jadi varian-varian yang baru itu yang mungkin masuk di Indonesia di bulan November Desember itu masih dalam pemantauan. Artinya kami belum memiliki datanya saat ini untuk November Desember, tapi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya datanya. Tapi dari yang sudah dilaporkan sampai dengan bulan September itu belum ada varian-varian itu dideteksi di antara virus-virus tadi. Baik, Profesor Amin, ini sejumlah negara sudah memberlakukan larangan bagi negaranya atau warga negaranya untuk melakukan penerbangan menuju ke Inggris. Apa saran Profesor Amin untuk pemerintah Indonesia agar varian baru corona ini tidak sampai masuk ke Indonesia, Prof? Ya, kita ketahui bahwa penularan virus ini menurut informasi 70% lebih cepat. Dan kita juga mengetahui bahwa saat ini sudah mencapai di Singapura dan Australia. Dan bukan tidak mungkin memang sudah juga mencapai beberapa negara lain. Sehingga kalau kita menutup pintu ke satu negara saja, saya kira tidak cukup untuk melindungi Indonesia. Ya, karena sekali lagi kita tidak atau belum mengetahui negara mana saja yang hari ini sudah tertular oleh virus tadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan memperketat screening di pintu-pintu masuk tadi, utamanya adalah bandara, di mana setiap hari mungkin ratusan atau ribuan orang yang masuk dari berbagai negara, tidak hanya Inggris saja, dari Singapura juga, dari Australia juga. Nah, kita mesti memiliki kemampuan molecular surveillance yang tinggi. Nah, itu yang saat ini sedang kita bangun, supaya mereka-mereka yang membawa virus itu atau sebaliknya virus yang terbawa oleh mereka-mereka yang masuk ke Indonesia itu dapat segera dideteksi sehingga kita bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi penyebarannya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bukan hanya virus itu saja, bukan hanya varian itu saja yang harus dicegah. Pada intinya kita harus menerapkan kehati-hatian universal precaution, ya, di mana kita harus menganggap semua varian pun itu harus diputuskan rantai penularannya. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya kemudian kita memperhatikan varian ini saja, tapi varian yang lain pun yang sudah eksis di Indonesia pun itu harus kita kendalikan. Baik, Profesor Amin, varian virus corona baru B117 asal Inggris ini disebut oleh otoritas pemerintah setempat ini memiliki 70% lebih menular dibandingkan dengan strain lainnya, terutama pada anak-anak. Ini benarkah memang demikian, Dok, secara ilmiahnya? Ya, tentu itu ada alasannya ya, artinya kenapa kok bisa menyebutkan 70%, terutama itu dimulai dari pengamatan di laboratorium bahwa dengan adanya perubahan di protein spike ya, utamanya ini kan mutasinya terjadi secara bersamaan di protein spike. Nah, dari pengamatan di laboratorium diketahui bahwa varian yang memiliki mutasi seperti itu bisa masuk ke dalam sel dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada yang tidak memiliki varian. Tetapi kalau di lapangan sebetulnya yang lebih berperan dalam penyebaran antar negara, antar benua adalah manusianya. Karena virus itu tidak berterbangan sendiri, tetapi terbawa oleh
manusia, pergerakan manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia yang harus kita bisa kendalikan. Tadi sudah disampaikan ada beberapa himbauan untuk mengurangi perjalanan. Ya, nah apabila perjalanan itu tidak bisa dihindari, ya kita harus bisa melakukan screening. Ya, apalagi tadi disebutkan bahwa ini mungkin lebih menularkan kepada anak-anak. Nah, di Indonesia sendiri kita harus melakukan molecular surveillance terhadap satu tadi kasus anak-anak, yang kedua apabila ada mereka-mereka yang menunjukkan gejala yang tidak biasa, atau kita harus melihat apakah ada orang-orang yang terinfeksi kedua kalinya. Ya, nah kita mesti lihat apakah infeksi kedua itu disebabkan oleh strain atau mutan yang baru, ataukah nanti ada orang yang sedang dirawat di rumah sakit tapi perjalanan penyakitnya berbeda. Ya, itu juga harus dicermati. Baik, Profesor Amin, ini kemudian bagaimana dengan efektivitas vaksin, Dok? Apakah vaksin yang ada sekarang juga mampu melemahkan jenis virus corona baru yang sudah menyebar ke beberapa negara ini, Dok? Prof. Ya, mutasi itu masih diketahui terjadi banyak di protein spike, di mana protein spike itu adalah yang membawa virus itu menempel ke permukaan sel manusia. Nah, bagian yang dari protein spike yang menempel langsung ke sel manusia, ke reseptor di sel manusia itu adalah yang disebut sebagai RBD, ya, receptor binding domain. Nah, belakangan ini memang diketahui di RBD itu juga sudah terjadi beberapa mutasi, walaupun masih sangat terbatas. Tetapi sudah dicermati bahwa mutasi-mutasi yang terjadi pada RBD itu belum sampai mengubah struktur dan fungsi dari RBD itu sendiri, ya, sehingga vaksin-vaksin yang ditujukan untuk memblokir RBD tadi sampai saat ini belum, atau dianggap belum terganggu kinerjanya, jadi masih bisa dipakai. Jadi semua vaksin yang selama ini sudah dikembangkan, sudah mencapai uji klinik fase 3 misalnya, itu masih tetap bisa dipergunakan. Baik, Profesor Amin, yang berikutnya bagaimana sejauh ini perkembangan vaksin merah putih, Prof? Mengingat banyak publik yang menaruh harapan besar terhadap vaksin merah putih yang dinilai memiliki kecocokan dengan gen orang Indonesia, Prof. Saat ini dapat kami laporkan bahwa untuk fase laboratorium kami sudah mencapai sekitar 60%-an, dan sesuai dengan jadwal diharapkan bulan Maret yang akan datang kami akan bisa menyerahkan bibit vaksinnya ke industri, dalam hal ini Bio Farma, untuk kemudian dapat dilakukan uji klinik. Ya, insya Allah apabila semuanya berjalan lancar, sekitar kuartal pertama 2022 itu bisa diproduksi massal. Baik, yang terakhir ini Prof, kita lihat pemberitaan bahwa masyarakat gegap gempita untuk melakukan liburan di penghujung tahun ini, Prof. Apa saran Profesor terhadap masyarakat yang saat ini tengah berlibur keluar kota? Ya, belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, setiap kali habis libur panjang selalu jumlah kasusnya meningkat. Ya, oleh karena itu kami sangat menghimbau kepada saudara-saudara kita untuk tidak melakukan perjalanan, ya, sedapat mungkin selama liburan ini. Karena biasanya perjalanan dalam masa libur itu menyebabkan kerumunan yang banyak, mulai dari tempat keberangkatan, tempat tibanya, maupun di dalam alat angkut itu sendiri, apakah itu pesawat udara maupun di kapal penyeberangan atau dalam kendaraan umum lainnya. Jadi diharapkan kita mengisi liburan ini dengan aman, kalau bisa di rumah saja, ya, tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, sehingga kita bisa membantu memutuskan rantai penularan. Semakin banyak orang berkerumun, semakin mudah virus itu akan berpindah dari satu orang ke orang lainnya, dan itu menyebabkan penularan semakin cepat.
Baik, hindari keramaian dan tetap patuhi protokol 3M. Terima kasih Profesor Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman atas waktunya bersama seputar iNews Siang RCTI. Sehat selalu Prof dan selamat beraktivitas kembali.